Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Ayah dan Bunda, apa kabarnya pada Selasa malam Rabu ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan dan tentunya mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan mudah-mudahan juga Allah selalu menjaga saudara-saudara kita yang saat ini sedang Allah uji di Banda Aceh, di Padang, yang sendiri Sumatera. Mudah-mudahan Allah selalu jaga saudara-saudara kita dan mudah-mudahan Allah kuatkan mereka sehingga mereka bisa melewati ujian yang sangat dahsyat dan mudah-mudahan ada kebaikan yang besar di balik ujian yang sangat besar. Nanti insya Allah di kajian ini atau setelah kajian nanti kita akan sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita di sana bersama dengan guru kita. Dan Alhamdulillah, Ayah dan Bunda, mari sama-sama kita luruskan niat. Kita niatkan dalam hati, mudah-mudahan kajian kita, pertemuan keempat, membahas kitab Ayyuhal Walad menjadi niat yang baik, sehingga kebaikan ini akan mendatangkan kebaikan yang lain, dan mudah-mudahan juga Allah selalu menjaga guru kita khususnya, agar bisa terus membersamai kita, sehingga ini pertemuan atau kitab yang kedua, dan akan ada kitab-kitab selanjutnya yang akan kita bahas. Oleh karenanya mari sama-sama kita niatkan dalam hati untuk sama-sama menuntut ilmu dan mudah-mudahan Allah membantu kita untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan Alhamdulillah Ayah dan Bunda, di tengah-tengah kita sudah ada guru kita, Syekh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Dan kami informasikan juga kepada Ayah Bunda, insya Allah kami juga bersama dengan teman-teman di MPA Indonesia ya, akan berkolaborasi dengan teman dari Maharani Peduli untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di yang saat ini sedang mengalami bencana. Insya Allah kita akan berkolaborasi dengan Maharani Peduli. Mudah-mudahan bagi ayah bunda yang mau membantu saudara kita nanti kami persilakan bisa menitipkan melalui kami di MPN Indonesia ataupun langsung melalui Maharani Peduli insya Allah. Baik, Syekh. Assalamualaikum. Kayaknya lagi siap-siap ya. Tapi sudah bergabung. Syekh, suaranya tidak ada Syekh. Kayaknya tadi antum tidak memilih ini ya. Video dan suaranya belum masuk ya. Tapi alhamdulillah beliau sudah. Mas Dani bisa dibantu Mas? Yap, ini saya belum ini kayaknya belum aktifin audionya. Iya, kayaknya masih belum bergabung ya dengan kita ya. Baik informasi ya Bunda, insya Allah di bulan Desember ini adalah awal di bulan Desember. Insya Allah nanti di minggu ketiga atau minggu keempat ya, insya Allah kita akan lanjutkan kajian khusus ya, membahas tentang rumah tangga episode kedua. Mudah-mudahan nanti Allah bisa apa namanya membantu atau menjaga guru-guru kita sehingga nanti akan ada edisi-edisi khusus yang nanti akan bisa dibahas bersama guru kita dan insya Allah bersama Ustazah Kiki Barkia. Dan insya Allah Ayah Bunda ini adalah pertemuan yang keempat. Kalau tidak salah ini sudah halaman berapa ya Mas kemarin? Jadi kemungkinan antara satu atau dua kali pertemuan lagi kita akan mungkin membahas kitab selanjutnya. Kitab apa yang akan kita bahas nanti akan disampaikan oleh guru kita. Dan kami juga informasikan kepada Ayah Bunda bagi yang terlewat ya kajian-kajian bersama Bunda silahkan mengunjungi YouTube dengan nama channelnya Syekh Masa.
ya, ya Syekh Masa ya. Silakan bisa mengunjungi link YouTube sehingga bisa menyaksikan dari kitab pertama kami membahas dan ada pertemuan ya Yuhal Wala dari episode pertama, kedua, dan ketiga, dan ada juga edisi khusus. Dan insya Allah nanti juga ini untuk pertemuan keempat kita akan tayangkan insya Allah di uh, YouTube. Dan kami sampaikan kepada Ayah Bunda, insya Allah kami selaku tim ya yang bersama dengan Shay, kami memberikan kesempatan kepada Ayah Bunda bagi yang mau lingkungannya, masjid, sekolah maupun majelis taklim yang mau dikunjungi oleh guru kita Syekh Muhammad. Mudah-mudahan silahkan bisa menghubungi ke kontak saya maupun ke Ustaz Kiki Barkia ataupun nanti bisa komunikasi karena kita sudah ada grup ya. Jadi bisa langsung via chat. Insya Allah nanti mudah-mudahan waktunya pas kita juga punya kesempatan sehingga guru kita juga bisa berkunjung ke tempat ayah dan bunda sekalian. Baik, apakah sudah bergabung, Mas, guru kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه wasallam. Pertama-tama sebelum mulai eh, saudara kita di Indonesia lagi ada musibah yang besar sebenarnya yang melihat dan saya sebenarnya punya prinsip apa yang kita lihat di media itu beda rasanya. Yani maka semoga Allah Subhanahu wa taala uh, mengangkatkan ujian uh, pada saudara kita di Sumatera dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan buat mereka kesabaran yang kuat insya Allah dan semoga mereka bisa mengambil hikmah dari ujian ini dan bisa menambah iman mereka menjadi semakin akrab kepada Allah Subhanahu wa taala dan آه، المسلم يعني أخو المسلم itu saudara muslim. Berkunjung ke Sumatera, Medan atau apa untuk tolongin saudara saya dengan tangan saya. Masya Tetapi Allah. kayaknya ada halangan. Tapi insya Allah saya selalu uh, berdoa buat mereka. Setiap salat uh, sejak ini terjadi sampai sekarang Eh, saya mendoakan dan saya berharap saya mulai kajian ini untuk mengingatkan antum itu saudara kita untuk hak paling rendah, paling sedikit buat mereka kita mendoakan dan yang mampu untuk membantu mereka ya jangan ragu. Eh, Sedekah di sini atau di arah situ melalui langsung ke orang yang langsung atau lembaga tertentu yang antum percaya itu insya Allah pahala jariah atau pahala besar beda sama sedekah yang di waktu biasa atau normal atau apa karena ujian atau musibah itu yang saya ingin sampaikan lalu kita lanjut ke buku ya. Ada yang ingat kita halaman berapa? Nah di sini karena terakhir kita bahas Qiyamul Lail ya.
tidak boleh sampai sini. Ayyuhal Walad, buku karya Imam Ghazali rahimahullah, itu buku ringkas. Mudah-mudahan sekali lagi saya ingat, eh, mudah-mudahan bisa segera menjelaskan saya tentang buku ini Mansur, bisa kirim ke grup. Lalu sebenarnya ilmu tazkiyah ini nggak mau bilang beda sama buku, tetapi perlu ada dasar. Dan ana baru rencana mulai ada tulisan lagi, ana bahasa saya kurang jelas, maka saya prefer melalui tulisan. Ana hanya berharap antum doakan saya. Mungkin kita bisa isi satu kajian bersama setelah saya siapkan materi tentang tazkiyah di zaman ini, insya Allah, kayak menjadi Baik. introduction bagi orang yang mau belajar ilmu tazkiyah. Imam Al-Ghazali dia berkata di sini, khulasatul ilm, ringkasan ilmu, an ta'lam anna ta'ata wal ibadata ma hiya, untuk ketahui taat itu apa dan ibadah itu apa. Itu ringkasan ilmu. Jadi kenapa kita belajar atau mencari ilmu? Untuk mencari apa itu ibadah dan apa itu taat. اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي. طاعة dan ibadah adalah ikutan Allah Subhanahu wa perintahan Allah Subhanahu wa taala, dan melarang, dan apa yang Nabi sallallahu dan apa yang Allah dan Nabi SAW larang, bil qawli wal fi'l, maupun kata atau melakukan. Yani kul ma taqul wa taf'al yakunu biqtida'i syara'. Yani semua yang kita katakan atau atau buatkan harus sesuai persis agama Allah Subhanahu wa taala. Kama law sumta yaumay Eid wa ayyam at-tashriq. Sebagaimana contoh, kalau kau hari-hari tasyrik takun asian, kamu menjadi berdosa. Atau sallaita fi thawbin maghsub, atau salat di baju, pakai baju yang dicuri. Wa in kanat suratuhu ada ta'tham, walaupun terlihat salat atau lihat gambar itu dosa. Apa? Karena tidak sesuai sama الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة. Harus sesuai sama agama Allah semuanya, maupun kataan kita atau amal kita. Karena kalau tidak sesuai sama agama Allah, itu dalal. Apa artinya dalal? Bukan hidayah. Wa yanbaghi laka alla taghtarra bi syathin wa tammat sufiyah. Dan maka kamu harus hati-hati, jangan terlalu ikuti apa berlebihan Rasul. Siapa yang bilang? Bukan saya, Imam Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali sebenarnya guru orang-orang sufi, tetapi dia bilang sendiri kadang orang sufi berlebihan. Karena suluk هذا الطريق يكون بالمجاهدة. Karena mencari taat itu perlu mujahadah, berjuang, wa qat'u syahwatin nafs. Dan apa artinya mujahadah? Ini perlu saya jelaskan. Mujahadah yani apa ya? Ini salah satu konsep di ilmu yang dibahas. Tetapi saya singkatkan dengan satu contoh. Kalau kita kena masalah pergi salat atau berdoa saja, atau kamu pergi salat, insya Allah semuanya akan baik-baik. Itu sebenarnya anti tazkiyah dan itu salah. Dan itu kalau dia lagi kena musibah atau apa, kita suruh dia salat, musibah dia, mereka tidak mengerti apa artinya salat. Maka mereka pergi ke salat, misal tidak selesai masalah mereka, maka mereka tidak salat ujung-ujungnya. Ini apa ya? Enggak mau bilang salah, tetapi salah paham, terpotong, karena tujuan salat atau doa bisa mensediakan lingkungan, dan lingkungan itu bisa dari situ ya arahannya panjang. Maka Imam Ghazali mensingkatkan dengan satu kata, mujahadah, perlu berjuang. Orang yang kurang istiqamah salat perlu mungkin 5 tahun, 6 tahun sampai dia istiqamah. Bukan sekedar tausiah
apa ya, kamu harus salat atau motivasi neraka dan surga sudah selesai. Perlu dia bersiapkan bakal ilmu tazkiyah, pasti dia berjalan. Karena salah satu kendala kita di ilmu tazkiyah, kita merasa bisa melakukan semua. Apapun kita siap, apapun bisa, apapun oke, apapun walaupun maksiat, siap berhenti. Ya, tidak begitu. Maka ini perlu nafas panjang, mujahadah. Waqatlah syahwatin nafs, dan atau berhentikan hawa nafsu, syahwat. Waqatlu hawaha bisayfir riyadhah, dan membunuh hawa nafsu kita dengan apa? Saif, pedang. ah, Riyadhah. Apa artinya riyadhah? Bukan olahraga. Karena ya, dengan berjalanan, terus menerus mujahadah, la bittamat والترهات. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة. حتى لا تقتل نفسك بصدق المجاهدة. Hmm. Dia bilang ini, dia konfirmasi apa yang tadi saya sampaikan. Biar kita tidak membunuh diri dengan apa? Dengan kejujuran berjuang. Ada yang bunuh diri ya, melalui dia tidak paham. Masuk, jatuh, masuk, jalan nggak apa-apa. Tapi asal ada ilmunya, bukan sembarangan langsung atau apa, atau ya ini sensitif. واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابه بالكتابة والقول، بل إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي. Dia Imam Ghazali menjelaskan apa yang kamu nasihat awal buku ya, awal dia minta nasihat yang kamu minta dariku, saya tidak bisa menjawab melalui tulisan atau berkataan. Karena kamu tidak akan mengerti kalau belum melakukan atau sampai level tertentu. Maka Imam Ghazali bilang, harus kamu rasakan dulu apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Dan seperti yang beberapa hal yang saya sampaikan dalam buku ini. Bal in tablugh tilka ta'rif ma hiya. Kalau sudah rasakan, kamu akan mengerti. Wa illa fa'ilmuha min al-mustahilat. Untuk mengetahui atau menggambarkan apa yang beliau Al-Ghazali katakan, hampir mustahil. Liannaha dhawqiyah, karena harus dirasakan, itu dhawq. Wa kullu ma yakunu dhawqiyan la yastaqimu wasfuhu bil qawl. Karena apapun yang melalui tulisan, melalui ngomong, tidak akan dirasakan selama apa ya, tidak dilakukan. Seperti يعني contoh ya, contoh Imam Ghazali kama huki anna Ainiyan katab ila sahibi, ada seorang tulis ke temannya, arifni ladzat al-mujama'ah kaifa takun, beritahu saya bagaimana hubungan istri suami rasanya. Apakah dia akan, kalau dia jelaskan dengan kata atau tulisan, apakah akan mengerti? Tidak akan mengerti. Contohnya aneh ya, tetapi kapan dia akan mengerti kalau sudah mencoba sendiri? Ini contoh Imam Ghazali, ya rahimahullah, biar kita tidak ada alasan lagi. Ah, Gimana? Apa yang dia akan sampaikan tidak akan dirasakan kalau kita tidak praktik. Begitu. ah, فكتب في جوابه يا فلان إني كنت حسبتك عينيا فقط. Yani dia membalas, saya dulu kira kamu itu orang apa ya, orang uh, yani apa ainian, uh, orang apa ya, biasa-biasa. Tetapi sekarang saya tahu kamu orang biasa dan orang bodoh. Kenapa dia bilang bodoh? Karena ini yang kamu tanyakan sesuatu yang harus dirasakan, bukan sesuatu yang harus kamu tahu. Ah, Dan tidak boleh saya jelaskan melalui tulisan. Ini maksud dia tentang hubungan ya. بعض masailuka min hadzal qabil. Dan beberapa pertanyaan kamu kepadaku itu sejenis contoh yang tadi. Wa ammal ba'd yastaqimu lahul jawab. Dan sebagian saya udah bisa jawab. Dia Imam Ghazali mention salah satu buku namanya Ihya Ulumiddin. Pernah ada mendengar buku ini, tentang buku ini? Ihya Ulumiddin. Ada yang tahu buku Ihya Ulumuddin? Pernah Syekh.
Nah, yang tidak baca, Pernah baca sedikit sih, ada bukunya di rumah. kata ulama, yang tidak baca buku ahya, fahuwa laysa minal ahya. Apa artinya ahya? Apa bedanya? Ada yang bisa terjemahin? Hmm? Barang buku Ihya Ulumuddin Ihya namanya Seorang menghidupkan. yang tidak. Hah? Ada yang bisa? Hmm. Jawab tadi, Nggak- Bun. Iya, Hah? Syekh. Apa artinya? Barang siapa yang Ulang. tidak membaca kitab Ihya, orang yang tidak membaca kitab Ihya, maka dia tidak termasuk orang-orang yang hidup. Sah, Begitu, Syekh. benar. Dia mati. Maka buku Ihya Ulumuddin itu penting. Saya pernah baca di waktu saya muda. Saya udah baca 2 kali. Waktu itu buku ini, Alhamdulillah ada di library masjid. Namanya Masjid Al-Murabitin. Setiap saya gabut, saya datang ke masjid, hanya buku itu ada dalam masjid. Nah, saya bacakan 2 kali. Dan Masya Allah banyak faedah yang kita bisa dapatkan. Maka kata ulama, yang tidak baca buku ini, dia tidak hidup. Dan tidak mengerti rasa hidup. Ah, karena dia tidak tahu kendala kendala hidup ini di mana atau hatinya di mana. Maka buku Ihya Ulumuddin sangat luar biasa, apalagi ditulis sama ulama besar. Dia bilang, فأول السؤال قد سألتني عن السالك ما وجب عليه فنقول. Kamu bertanya ke saya, ah, orang salik apa murid Allah Subhanahu wa taala yang bergerak ingin bergerak kepada Allah, perlu dia tahu empat empat hal. Hal pertama, اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدع. Belajar akidah, apa akidah yang benar, dan akidah dia tidak ada dalamnya bid'ah. Perlu dia belajar akidah. Ilmu pertama yang kita harus pelajari adalah akidah. Sebelum belajar ilmu apapun, fikih pun, maka saran saya buat semua saudara, antum mencari guru akidah. Kalau tidak ada guru, daurah online. Tidak ada daurah online, video YouTube sama guru yang insya Allah terpercaya. Nomor 2, taubatun nasuh. La tarji'u ba'dahu ila zallah. Taubat yang jujur. La tarji' tidak kembali dosa, itu sebenarnya susah, ini salah. Tetapi uh, maksud Imam Ghazali wallahu a'lam bukan salah ya. Maksudnya kita sudah membuat niat baik bahwa kita ingin berat ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita jatuh, ini tidak binaruh, tidak bikin kita mundur. Tetap kita jalan, fokus ke arah, yaitu jalan taubat, jalan istiqamah. Jangan jatuh terus, jatuh, 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 semakin mundur. Tidak. Salah kita bukan dia bikin kita kembali, tetapi malah bikin kita lebih maju, merasa lebih menyesal, dan semakin ingin maju dan bergerak dan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. الثالث استرضاء الخصوم حتى يبقى maaf dari siapapun yang kamu pernah membuat salah sama mereka. والرابع 4 ilmu syariah qadra ma tuaddi bihi awamir Allah Ta'ala. Menuntut ilmu agama sebagaimana kebutuhan kamu. فالزيادة على هذا القدر ليس بواجب. Karena menambah ilmu agama itu bukan wajib. Tetapi kita mencari ilmu yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Hukiyah, diriwayatkan, anna Shibli, seorang Shibli namanya rahimahullah, khadama 400 ustaz. Dia berkhidmat 400 guru. Waqal, dan dia berkata, saya membaca 4.000 hadis. ثم اخترت منها حديثا واحدا. Lalu dari 4.000 hadis,
saya hanya milih satu hadis saja, yang saya kerjakan. Wa khallaitu ma siwa, dan saya tinggalkan sisanya, matribu hadis. Kenapa? Lianni ta'ammaltu fawajadtu khalasi wa najati fi. Karena saya merasa selamatku ada dalam hadis tersebut. Wa kana ilmu al-awwalin wal-akhirin kulluhu mundarijun fihi. Karena semua ilmu zaman dulu dan zaman belakang saya rasa ada dalam hadis tersebut, lalu hadis tersebut mencukupi saya. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat-sahabat ini. Mohon antum fokus hadis yang mulia yang dipilih sama Imam Al-Ishbili rahimahullah, Asy-Syabli rahimahullah. Nabi SAW bersabda apa? I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Bekerja di dunia ini, kerja keras ini kayak gimana? Sekadar berapa? Sekeras berapa? Sekadar kamu ada di dunia ini. Berapa tahun kamu ada di dunia? Ya, Nabi SAW bersabda berapa? Antara 60, 50, 70, benar? Ya. Jadi kita jangan bekerja untuk dunia, untuk kayak kita mau hidup 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta tahun. Tidak. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan bekerja untuk akhiratmu dengan kadar kamu akan diam di situ. Berapa tahun kita akan diam di akhirat? Tidak ada batas. Sampai tidak ada ujung. Maksud dia bekerja keras untuk akhirat. Dan orang cerdas bikin dunia juga buat akhirat. Wa'amal lillahi biqadri hajatika ilaih. Dan bekerja, i'mal lillah, atau bergerak kepada Allah, biqadri, sesuai kadar kamu butuh Allah. Butuh berapa? Ah, atau kerja sekadar kamu butuhnya Allah Subhanahu wa taala. Yani artinya orangnya amal linnari biqadri, dan bekerja untuk neraka dengan kadar yang kamu bisa tahan dalamnya. Yani kalau bisa tahan lama ya udah silakan berdosa. Tidak tahan lama ya udah kurangi dosa. Tidak mau neraka sama sekali ya udah jangan lakukan dosa. Kalau sudah lakukan segera eh, taubat dan kembali. Hadis ini bagus ya, ini lengkap. Idza alimta bihadzal hadis, kata Imam Ghazali, tahu hadis tersebut betul أخرى وهي أن حاتم الأصم، سورة حاتم نمان الأصم، كان من أصحاب شقيق البلخي رحمه الله تعالى، فسأله يوما وقال صاحبتني منذ 30 سنة ما حصلك فيها. Kamu pernah berteman samaku 30 tahun. Kamu dapat apa? قال حصلت 8 فوائد من العلم. Saya dapat 8 faedah dari ilmu. Wa takfini min, dan itu cukup bagiku. Ya, antum melihat ya, ini satu hadis mencukupi dia. Ini 8 faedah mencukupi dia. Sedikit mereka cari apa? Kemaslahatan mereka. Wa inni la arju khalas, dan saya berharap 8 faedah tersebut bisa menyelamatkan saya. Faqala Syakik bertanya, apa itu? Qala Hatim menjawab rahimahullah. Faedah الأولى, faedah pertama, أني نظرت إلى الخلق. Saya melihat makhluk Allah. فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه. Setiap orang punya pasangan, punya seorang yang dia cinta dan peduli. وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر. Dan beberapa pasangan tersebut yang saling cinta bisa
menemani dia sampai sekitan mati, atau sebagian sampai kuburan. ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. Lalu setelah dia meninggal atau masuk kuburan, padahal mereka istri suami atau cinta banget atau akrab banget atau teman, nggak mau bilang istri suami, teman akrab, saling sangat dicintai karena Allah. Tetapi kalau sudah kuburan, nah, sudah dikuburkan, sudah masuk kuburan, yang ini yang sangat cinta dia tidak sabar. Setelah itu dia tinggalkan dia sendirian, balik ke rumah. Lalu fatafakkartu wa qul, lalu saya berfikir dan berbicara, afdalu mahbubil mar ma yadkhul ma'ahu fi qabrihi wa yu'misuhu fihi فما وجدته إلا الأعمال الصالحة فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا في قبري وتؤنسني فيه ولا تتركني فريدا. Lalu setelah saya duduk berfikir, kalau saya cinta fulan dan ini, semuanya tidak akan masuki sama saya dengan kubur. Maka saya berpikir, kenapa tidak mencintai amal-amal saleh dan yang paling kaya. Dia bilang, saya menjadikan amal salih mahbubi, mencintaku dan temanku dan pacarku dan bahkan dia mencahaya kuburan saya. Biar dia membikin saya nyaman. Nggak mau bilang tidak gabut dalam kuburan, tetapi apa ya, nyaman dan tidak ditinggalkan sendiri. Siapa temannya jadi dalam kuburan? Amal saleh. Bagus. Alhamdulillah. Faedah kedua, anni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Saya lihat makhluk Allah itu biasanya mereka ikuti hawa nafsunya dan apa keinginan mereka ikuti saja. Fata'ammal, lalu saya berta'ammul, tadabbur kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lalu saya berpikir, Al-Quran itu hak dan jujur. Apa itu? Lalu saya bergerak untuk membuat apapun selain hawa nafsu. Kalau hawa nafsu saya tidak ikut menjadi B. Keinginan saya menjadi A, saya tidak mau. Kenapa? Karena Allah berfirman, yang takut kepada Allah dan menahan nafs, melarang diri sendiri ikuti hawa nafsunya, maka dia akan masuki surga. Faedah ketiga, أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يديه. Rata-rata manusia mencari dunia dan mereka cari harta atau apa, dan mereka pegang dan tidak mau lepas. Lalu saya membaca ayat Al-Quran dan saya tadabbur ayat tersebut, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kita miliki akan habis dan apa yang ada di Allah akan tetap ada. Lalu saya berjihad, fabadaltu mahsulan lillah fafarraqtu bainal masakin liyakuna dhufran li 'inda Allah. Jika saya ada kelebihan harta atau rezeki, saya tidak diamkan di diri sendiri, tapi saya menjadikannya sedekah. Dan perlu juga ini dari ayat tersebut mengingatkan lagi kondisi saudara kita di Sumatera. Jangan pelit-pelit ya. Jika antum ada kemampuan rezeki, silakan. Karena apa yang kita keluarkan, dia yang ada. Dia tetap ada buat kita insyaAllah di hari kiamat. Faedah yang keempat, anni ra'aitu ba'dal khalq
يظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاعتز به. Dan beberapa orang dia merasa dirinya atau bangga kalau dia kenal orang-orang menjabat, orang-orang tinggi, presiden atau apa. وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد, atau dengan banyak harta atau banyak anak, dan mereka merasa bangga dengan tersebut. وحسب بعضهم أن العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دماء, dan beberapa orang juga merasa bangga kalau mencuri harta kaum muslimin, walaupun istilahnya bukan tidak kurang amanah, atau mereka membunuh kaum muslimin untuk mendapatkan sesuatu. Dan membunuh kaum muslimin bukan hanya membunuh dengan darah, tetapi membunuh karakter mereka. Lalu saya merasa tiga hal tersebut atau tiga orang tersebut, ingat atau tadabbur ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling tinggi atau orang paling jabat atau orang paling mulia di sisi Allah orang yang paling takwa. Maka Mhm. di jalan saya daripada semua hal-hal tersebut. Yang kelima, anni ra'aitu an-nasa yadhummu ba'dhum ba'd. Orang manusia itu makhluk Allah saling menjelekkan antara yang lain. Sebagian dia suka ghibah, sebagian apa ya? Ya ghibah, namimah. Lalu saya hasad. Apa itu hasad? Ain, uh, harta orang lain, melihat harta orang lain atau ilmu orang lain dengan apa ya, tidak mendoakan mereka. Lalu saya ta'ammul, tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki-rezeki kita di dunia ini dengan adil, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sudah tahu setelah membaca atau tadabbur ayat tersebut bahwa apa yang saya harus dapatkan, insya Allah saya akan dapatkan di dunia eh, sesuai sama adil Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, anni ra'aitu an-nasa yu'adi ba'dhum ba'dan li gharadin wa sabab. Manusia ini suka saling musuh-musuhan. Lalu saya tadabbur ayat Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu adalah musuh kita. Maka harus kita menjadikan musuh yang real musuh, bukan manusia. Maka yang musuh yang paling tepat buat kita adalah syaitan, bukan saudara muslim kita. Yang ketujuh, أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والعيش بحيث يقع في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. Banyak manusia mencari rezeki dengan syubhat, dengan jatuh haram atau merendahkan diri atau tidak punya harga diri, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Setiap makhluk di bumi ini pasti Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia rezeki. Maka bisa kita ambil rezeki kita dengan tinggi, jangan merendahkan diri. Fa'alimtu anna rizqi 'inda Allah. Maka saya tahu rizkiku adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh Allah. Maka saya sibuk dengan ibadah dan cari rizki dengan jalur ketinggian dan tidak berharap di orang-orang lain atau tidak harap sama orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah ke-8 dan terakhir itu, Anni ra'ait, saya melihat sebagian dari manusia mu'tamadan ala makhluk. Dia bertawakul ke makhluk Allah, bukan ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagian bertawakul ke dinar wa dirham, harta, uang, dan sebagian ke orang menjabat
dan sebagian dengan karir dia. Saya ini dosen, saya ini apa, bekerja atau bisnis, dan sebagian ke makhluk sama-sama. Lalu saya bertadabbur kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra." Dia bilang, "Atawakkaltu 'ala Allah wa ni'mal wakil." Maka setelah itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala wakil saya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi saya karena qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra, karena Allah Subhanahu wa taala bisa, qadir. Maka qala Syafiq, waffaqaka Allah ya Hatim. Lalu Syafiq ini komen ke penjelasan Hatim, semoga Allah berikan untuk kamu taufik. Inni qad nadhar Taurat wal Injil wal Zabur. Sungguhnya saya melihat Taurat dan Injil dan Zabur wal Furqan dan Al-Quran. فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. Dan demi Allah, Al-Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur putar tentang 8 faedah tersebut, dan yang mengamalkan 8 faedah tersebut maka dia mengamalkan isi-isi buku Allah Subhanahu wa taala, mulai dari buku bukan Islam sampai Al-Quran Karim. Begitu ah, begitu yang saya ingin sampaikan sampai sekarang ya, sampai ini. Insya Allah minggu depan antum ingat ya, kita di halaman berapa ini? Ini halaman Halaman 60. 60. 60. Insya Halaman Allah. 60. Ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Iyakumullah. Khalas. Alhamdulillah. Baik, ayah dan bunda, alhamdulillah tadi guru kita tadi membahas sekitar 10 halaman ya tentang ya ayyuhal walad. Baik, bagi ayah bunda, kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya kepada beliau. Silahkan bisa melalui media chat ya yang ada di room Zoom ini, dan juga bisa melalui raise hand. Silakan, kalau bertanya saya langsung kami persilakan. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan. Afwan Syekh, sudah ada nih yang bertanya ya. Insyaallah. Sebentar. Oke. Afwan Syekh, boleh direkomendasikan kitab ilmu akidah apa yang bisa dipelajari. Dulu di Ma'had ana baru belajar kitab Aqidatul Awam. Rencananya ana pengen lanjut belajar kitab Jalalul Afham, Syarah Ibu Aqidatul Awam. Apakah belajar 2 kitab akidah tersebut sudah cukup ataukah lebih baik ditambah lagi dengan kitab yang lain, Syekh? Tidak cukup itu. Buku yang tadi disebut tidak cukup. Karena membahas satu arah dari akidah. Buku akidah itu yani sebenarnya satu buku, biar saya cukup jika antum dapat guru yang bisa menjelaskan detail yang tidak tertulis dalam buku. Tapi akidah itu luas. Segi Allah Subhanahu wa taala sendiri, al-asma was sifat, dan segi i'tiqad, mafhum, kayak seperti apa ya, al-qadha wal qadar, tentang juga segi alamul akhir, segi apa jin, apakah jin ada atau tidak, sihir dan lain-lain. Kalau antum sudah belajar di buku ini yang pertama, bagus. Tentang malaikat, apakah ada tidak ada, mereka ngapain, tadi seperti saya sampaikan, syaitan atau jin, mereka buat apa, kayak gimana ya. Ilmu tentang ya alamul barzakh, soal al-ba'th, kuburan, itu termasuk akidah. Soal as-siratul mustaqim, jembatan, apa ya, ahwal, proses-proses hari kiamat, surga dan neraka, apakah ada tidak ada, kayak gimana.
Dan ya itu bukan ya, salah satunya juga soal apa ya, eh, ya begitu ya, lumayan. Eh, Soal tauhid dan lain-lain. Jika Anda tidak tahu buku ya, ini buku terkenal di Indonesia ya, karena Anda belajar buku akidah terstruktur kayak eh, apa ya, yani Oh, Syekh. ya beda. Matan, saya belajar matan bukan buku. Oh, Sebuah matan. matan. Buku besar kayak Aqidah Tahawiyah, sebelumnya Aqidah Al-Wasatiyah, Oh, begitu. Itu mutun ya, mutun. Tetapi ada yang jelasin, ada sama guru. Tetapi perlu antum dipastikan bahwa belajar akidah yang lengkap, yang bikin kehidupan kita tenang terhadap semua, khusus terhadap apa ya, seperti tadi saya sampaikan al-qada wal qadar, itu ilmu, sebuah bab dari akidah yang harus kita pelajari. Tamam. Jika buku antum merasa sudah lengkap, sudah mengerti semua, alhamdulillah. Soal misal kalau saya mau tanya antum, ada yang kena jin, nah alam jin ya, jin itu masuk ke tubuh kita atau tidak masuk? Dan lalu caranya kayak gimana? Itu akidah, itu dibentuk akidah sebenarnya. Ya intinya begitu. Sebuah akidah tadi soal rezeki atau apa, rezeki itu dari ada di mana? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita rezeki? eh ya lumayan yani, bu akidah itu lumayan. Jika antum sudah belajar beberapa yang anak tadi mention itu cukup. Kalau masih belum, berarti antum cari lagi, belajar lagi. oke. Baik. Jadi apa yang antum pelajari agak berbeda ya, Syekh. Antum belajar tentang akidah-akidah yang ada ya. Kalau kita belajar memang kalau di pesat ada di Ma'had tuh akidatul awam, akidah untuk orang-orang awam, dasar-dasar yang sangat-sangat ringan gitu sih. Ya, Jadi menurut antum berdasarkan merujukkan betul. Imam Ghazali bilang kalau dasar itu Ya, cukup ya udah. Tetapi kalau tidak cukup, banyak apa, apa banyak pikiran, ya udah tidak baik. cukup, berarti harus nambah. Berarti yang penting itu ada guru ya, Syekh, yang bisa mengarahkan ya, Syekh. Nah, akidah itu perlu Betul. buku, perlu Perlu guru. apa, guru. Guru. Tidak Oke. tidak bisa melalui buku. Oh, betul. Karena khawatir salah pemahaman ya, Syekh ya. Nah, Betul. Syekh, ini ada yang bertanya, di antum sampaikan lagi. Ada tadi ada 8 kaidah yang disampaikan oleh antum tadi seperti satu takwa, dua perbanyak amal soleh, sampai 8 Syekh. Tadi apa saja katanya Syekh? hmm, nah, 8 itu bagus. Iya, Nah, terus satu takwa, kedua amal soleh, ketiga apa katanya Syekh? Sampai ke 8 yani dibuat. diulang lagi. Iya, itunya saja Syekh, urutannya saja. Ibu Astagfirullahaladzim. Nah, si yang ibu berapa? Yang pertama berapa? yang Apa? yang 8 kaidah tadi Syekh. Satu eh, Mana nggak bisa tentang ringkas. takwa. Ya, yang pertama menjadikan amal salih pasangan kita, teman kita, Oh, oke, daripada amal soleh. mencintai yang lain. Nomor dua, Oke. hmm, kita tidak ikuti hawa nafsu kita. Oke. Nah, nomor ketiga, jangan apa, simpan, nabung terus sedekah. Itu yang sisa buat kita di akhirat. Oh, Yang keempat, perbanyak eh, sedekah ya. berbanyak sedekah Oke. ya. Yang keempat, ketinggian kita atau syaraf kita ya, kemuliaan kita bukan dengan harta, bukan dengan banyak anak atau Oh, apa, tetapi dengan takwa. Nah, kita belajar tentang takwa. Yang kelima, oke. Kelima. nah, jangan kita benci, jangan kita hasad, jangan kita Hmm. apa, gibah, gasip orang lain, atau melihat apa yang ada dalam mereka, karena Allah Subhanahu wa taala sudah membagikan rezeki kita dengan adil. Yang keenam, jangan kita saling musuh antara saudara.
dengan alasan apapun, karena musuh real kita adalah syaitan. Kita jadikan syaitan musuh. Itu saja. Yang ketujuh, ah, jangan mencari rezeki kita dengan salah gaya, salah jalur, jatuh dengan haram atau syubhat, atau rendahkan diri, atau tidak punya harga diri ya. Tidak, tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jamin rezeki kita dengan ketinggian. Yang ketujuh, apa? eh, Manusia, jangan kita apa ya, bertawakul ke harta kita, orang menjabat atau pekerjaan atau apa, karena ini bisa semuanya hilang di sebuah saat atau dalam kurang lebih satu titik atau apa. Tetapi kita hanya bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Masya Allah. Baik, Syekh, ini ada pertanyaan selanjutnya, Syekh. Ini terkait masalah ghibah, Syekh. Bolehkah seseorang memberitahu atau bercerita tentang pengalamannya kepada orang lain dengan tujuan menyelamatkan orang lain supaya tidak jadi korban selanjutnya? Dan Maksudnya banyak gimana? fenomena. Jadi mungkin Ana menceritakan tentang keburukan orang lain yang pernah dilakukan kepada Ana, Syekh. Agar teman Ana itu agar teman Ana tidak menjadi korban. Nah, tidak masalah, itu bukan ghibah. Oh, itu bukan gibah ya, Syekh? Bukan. Oke, itu bukan gibah. Jadi diperbolehkan ya, Syekh ya? Karena bukan gibah tadi ya. Nah, Baik. Syekh, ini ada pertanyaan. Apakah ketika meminta maaf dan minta keridhaan dari seseorang, kita harus menyebutkan jelas kesalahan kita? eh, Gimana, Syekh? tergantung. Tergantung. Oh. Yani misal kita bilang minta maaf sama orang dan kita buat sesuatu parah. Dan kalau dia Mhm. tahu tentang kesalahan tersebut, mungkin dia tidak maafkan. Tetapi Mhm. ini perlu disebutkan. Tetapi kalau kesalahan-kesalahan kecil, mohon maaf, minta maaf, mohon maaf lahir batin atau apa, dan dia maafkan, alhamdulillah. Tetapi kalau ada sesuatu tertentu yang harus kita sebut, perlu kita sebut. Tetapi Oh, kalau tidak ada sesuatu perlu atau biasa saja, enggak harus sebut. oh, Karena tergantung ya. Siap. tergantung. Nah, Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Syekh. Oh, bukan, ini rekapan. Jadi tadi Ustazah menulis tadi tentang 8 yang antum sampaikan tadi. Baik, Ayah Bunda, Anda yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Sekali lagi kami persilahkan bagi Ayah Bunda yang mau bertanya. Ini alhamdulillah ini Syekh, kelas kita sebetulnya lebih dari 50 orang ya, Syekh. Ya, alhamdulillah karena ini masuk Syekh. Ada juga beberapa apa ya, peserta kelas kita yang dari wilayah Sumatera, Syekh. Beliau tidak bisa ikut karena memang tidak ada listrik di sana, susah sinyal listrik, bahkan terisolir dari bantuan ya. Bahkan banyak juga ya, Masya Allah memang ujian dari saudara dari sana, tapi alhamdulillah komunikasi kita dengan para peserta kita Syekh, di grup, alhamdulillah masih terhubung, khususnya bagi mereka yang ada di wilayah atau yang terdampak ujian. أنا والله hati saya sama mereka. أنا seperti tadi di awal Zoom, sebelum saya memulai dengan apapun, saya ingat mereka tanpa ada yang ingatkan atau minta. Eh, Tetap semangat ya, itu insya Allah ujian sementara, bukan sepanjang hidup. Tadi Imam Ghazali berkata, musibah apapun berikan kadarnya. Tidak akan 60 tahun. Eh, Banjir itu bukan 50 tahun atau 5 tahun. Yani beberapa hari. Yani cinta setelah rida menerima takdir Allah dan melari dari takdir tersebut, takdir buruk ini, takdir yang baik. Gimana caranya antum lebih tahu? Apakah harus pindah, harus apa, perbaiki jalan, desain apa, kayak yani atau tinggal di tenda, yani antum milih
apa yang terbaik, dan wajiban kita, saya dan hadirin dan semua kaum muslimin dimanapun berada, untuk membantu yang dekat terdekat, orang yang paling aula, yang sekitar orang Sumatera. Dan kita juga di Indonesia, sekarang di zaman apa media, melalui rekening bisa bantu, tidak harus berangkat. Eh, Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap jaga mereka. Allahumma amin. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayah Bunda, kita masih ada waktu untuk bisa apa namanya melaksanakan kajian ini. Kalau tidak ada, mungkin kita akan tutup Syekh dengan doa ini. Banyak teman-teman kita yang baru hadir Syekh ya. Oh, sudah ada. Silakan. Tidak masalah. Bunda Yuyun. Silakan Bunda Yuyun, sudah angkat tangan mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam. Minta tolong dijelaskan yang poin menuntut ilmu agama sebagaimana kebutuhan. Tapi tadi saya juga menjelaskan tidak wajib menuntut ilmu agama. Nah itu saya belum nyambung seperti apa. يعني مثال saya kasih contoh, ada salah satu ilmu agama, usul fikih. Ah, ah, kasih ya, gimana, kaidah tentang usul. Misal al-ibrah bi umum sebab, la bi umum al-lafz. Ibrah itu dengan umum ini lafaz, bukan khusus sebab atau apa. Ini sebuah kaidah kita pelajari. Eh, Maksudnya rules itu hanya bermanfaat bagi yang apa, yang ingin menjadi ulama, atau menjadi ustaz atau ustazah, atau ingin mengajarkan ilmu, tapi bukan hanya mengajar saja, dan ingin mengerti dalam, menjadi lebih ahli. Tetapi orang nggak mau bilang awam, murid Allah yang ingin hanya cari pahala dan tetap istiqamah atau apa, perlu cari ilmu yang dia butuhkan tanpa dia mengerti apa detail banget, to the point. Yani perlu, kalau kita berjalan kepada Allah, disampaikan salah satunya ilmu akidah. Perlu kita wajib belajar ilmu akidah, kefahaman. Khusus tadi beberapa kali saya bilang, karena kena soal qada wal qadar, karena di Indonesia itu parah, maaf ya, parah banget. Walaupun anak pondok pesantren, mereka tidak mengerti takdir. Itu musibah. Kita hidup 40 tahun, 60 tahun tidak mengerti. Atau kita tidak mengerti apa yang kita bisa. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha mastata'tum." Bertakwa kepada Allah dengan sebisa mungkin. Kita tidak mengerti apa yang kita bisa. Kadang kendalanya tidak bilang kita tidak bisa. Tidak. Kita sebagian, khusus antum ya, orang yang multazim, orang yang istiqamah, nah, dia kira bisa buat semua dan bisa hebat dengan segalanya. Jadi itu salah. Maka harus verifikasi apa yang kita bisa dan tidak bisa, dan bagaimana kita bisa berjalan kepada Allah. Ini adalah ilmu kita butuhkan, yang maksudnya ada praktiknya. Dan semua ilmu agama, maupun dari fikih, maupun dari akidah atau apa, semua bab dari puasa yang praktiknya. Dan itu sebenarnya belum di Indonesia, setelah saya cari, belum ada guru sebenarnya yang menjelaskan buat awam, atau bukan orang agama, bukan bukan orang talibul ilm syar'i, bukan tugasnya atau jurusannya atau apa, hasil atau praktik dari ilmu tersebut. Belum ada, hanya informasi umum. Misal mau bahas nikah, praktik pernikahan kayak gimana. Tetapi kalau kita belajar misalnya ilmu hadis, apa manfaatnya? Kalau saya bilang ada hadis munqati', ada hadis mursal, ada hadis mauquf, ini istilah-istilah. Itu hanya bermanfaat bagi ulama. Kalau nanti misalnya belajar, oh hadis fihi maghalid, apa artinya maghalid? Istilah ini susah diterjemahin, bukan arda salah. Dalam sanad ini ada maqalid, ada Quran. Perlu saya sebagai menuntut ilmu, sebagai saya jadi guru, balik
Belajar apa itu sanad kayak gimana atau apa, cari belakang ini hadis sahih atau dhaif. Yani misalnya saya ini enggak perlu, bukan semua. Yani misal dalam ilmu hadis saya ingat dulu saya punya buku, saya sekarang punya buku, bukan buku ya, ini buku kecil, anak buku ya, tentang zikir pagi dan sore dan malam. Terus itu saya tuliskan waktu sebelum masih saya SMA atau SMA. Tujuan awal bukan untuk mencari zikir atau apa, tetapi ingin mencari hadisnya, sanad. Ini hadis sahih atau dhaif, dan belajar setiap rawi ini dikatakan apa sama ulama, dan kata Syekh Al-Iraqi, Al-Albani, ulama zaman apa, Shu'aib Al-Arnaut atau apa, ini details. Tetapi yang untuk awam, baru di buku saya tulis hasilnya saja, ini praktik, ini hadis sahih dan diamalkan dengan cara gini. Ah, itu yang perlu kita belajar praktik. Ada zikir bagi atau mengamalkan zikir bagi dan tahu ilmunya di mana. Tetapi gimana cari jalurnya atau caranya itu hadis sahih atau apa, atau antara fikih juga, soal fikih ini ada khilaf antara Ibn Hazm bilang apa, ini bilang apa, dan details banget. Saya merasa itu untuk yang menurut ilmu saja, yang ingin menjadi ahli di bidang ini, ingin mengajar. Tetapi orang seperti kita, tidak perlu masuk terlalu dalam hal ini, tetapi cari praktik ilmu. Puasa kayak gimana saya mau puasa sehat, sesuai sama agama Allah. Contohnya, bagaimana saya ingin istri talak sesuai sama ajaran Allah. Kalau ada ujian, salah satu ilmu yang antum harus pelajari, bala, tidak, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ujian? Apakah ini beda? Karena beberapa orang yang ngerti semakin kita akrab kepada Allah semakin ujian berat. Kata salah, maka dengan kita tinggikan ibadah kita. Itu salah. Kenapa bisa jatuh ujian? Gimana cara angkat ujian? Itu ilmu akidah. Ini perlu dipelajari. Tetapi tidak perlu belajar ini Asy'ariyah kayak gini, Salafiyah kayak gini, Jihadiyah kayak gini. Enggak. Itu kecuali kalau antum sudah ingin menjadi ahli di ilmu akidah, perlu antum belajar detail tersebut. Tetapi ketahuan umum ada apa ya, tentang misal ini ini misal apa namanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ingin tujuan kita center. Asy'ari misal, ada di sini masih di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi beberapa masalah mereka menjauh dari center di sini misal. Ah, bukan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti fahaman ini, fahaman umum praktiknya. Karena mereka bilang ini bukan Ahlus Sunnah, bukan ini. Tidak. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tujuan kita apa? Tadi saya bilang ke center. Bagaimana cara kita dekat ke center? Ini yang praktiknya. Semoga ini ada lumayan panjangkan. Saya berharap sudah jelas. Tetapi saya simpulkan sekali lagi, ilmu agama yang kita belajar, ilmu praktiknya, hasil dari ilmu, maupun akidah, maupun hadis, maupun fikih, semua bab. Tetapi memasuki details ilmu itu tidak penting bagi kita semua, rata-rata. Kecuali orang ingin spesialis atau ahli itu. Ya, boleh jadi kepo dengan ilmu. Yani anak masuk misal ilmu hadis penasaran dulu karena saya ingin ada waktu dan ingin mengerti. Penelitian saya misal di S2 itu di ilmu hadis. ah, Kalau anda bilang ini antum kaget nanti ya. Antum tahu Muslim, Imam Muslim sahih, sahih, Muslim, semuanya sahih misal, atau Bukhari semuanya sahih. Ya, tapi beberapa ulama bilang ada beberapa rawi dalam sahih Muslim itu dhaif. Saya cari, tapi itu tidak penting bagi uh, awam. Maksudnya apa ya? Kalau Abu Hatim Ar-Razi bilang fulan la yuhtajju bihi, tidak diakui. Itu maksudnya peran peran apa ya? Eh, Beda. Mungkin menambah ketahuan, tetapi tidak ada praktik, tidak ada hasil.
kecuali Hmm. orang yang menuntut ilmu. Nanti kalau saya udah belajar, oh berarti kayak gini. Pas saya mau menulis atau bahkan saya bisa sampaikan, bisa mengajar, bisa milih hadis yang sahih, fiqhnya bisa kasih kesimpulan yang langsung. Tetapi sebagai saya murid atau mutalaki tidak penting tahu details. Paham maksud saya? Ya, insya Allah Syekh. Amin. Betul. Syekh. Bagaimana, Bun? Sudah jelas ya, Bun? Insya Allah, jazakallah khair. Syekh. Sah? Jazakallah. Nah, sama Sah. saya kasih contoh ya. Ya, lebih akrab buat antum. Soal ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Tahu ilmu tajwid? Kayak guru ngaji. Misal, sebagai ini praktik. Ana diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran Al-Karim dengan cara sah, sempurna. Fathah, fathah, dhamma, dhamma, alif, alif. Benar? Dan kalau bisa, pas kita belajar ini, kita belajar dasar. Dasar apa? Ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, biar kita bisa praktik. Itu maksud saya ini, kita belajar sesuatu hmm, yang kalau kita udah pahami bisa praktik ilmu. Sah? Tetapi masuk ke khilaf ilmu tajwid ini tidak cocok buat semua. Kecuali kalau saya ingin jadi guru ngaji. Saya kasih contoh. Antum tahu Imam Ahmad. Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah dengar? Ini. Tahu Imam Ahmad? Ya. Hah? Biar ya ini ibu ya jawab tahu. Dengan Ustaz. Syekh. Ah, pernah dengar? Ini harus kita kenal Imam Ahmad lebih dari suami dan anak. Imam Ahmad rahimahullah berkata misal, hmm, atau dia bilang tidak boleh ada idgham dalam Al-Quran. Kenapa ya Imam? Padahal Imam besar bukan anak kecil. Karena idgham itu menghapus satu huruf. Apa artinya idgham? Man ya'mal huruf nun hapus kan? Mayyan. Dan tidak boleh kita hapus satu huruf dari Al-Quran. Itu mana saya bisa sampaikan ke orang awam? Nanti mereka, oh, ada khilaf juga tajwid. Ya, tapi kalau saya sudah menjadi guru harus tahu detail tajwid. Ini makhraj fathah ada di mana? Tidak tertulis dalam buku tajwid yang biasa yang kita belajar. Ayo, yang antum belajar ngaji, makhraj fathah ada di mana? Atau makhraj dhamma ada di mana? Atau makhraj kasrah. Oke, tebal. Allah ketika dia tebal, tafkhim. Tafkhim itu di mana? Gimana caranya? Bukan hanya suara. Makhraj tafkhim di mana? Hmm. Itu perlu sebagai saya jadi guru, perlu banget belajar details ini biar saya bisa mengajar. Tetapi pas saya mengajar tidak jelaskan. Nanti misal ada furja, ada yang bilang furja atau tidak. Ini ilmu. Ana kasih contoh Quran biar antum. Ini yang harus dipelajari sama guru, sama orang ahli. Tetapi pas sampaikan praktikinnya. Jadi tidak masuk ke khilaf. Imam Ahmad bilang ini kalau huruf bertasydid atau setiap huruf mulai dengan sukun dan berharakat awalnya dan gimana caranya. Ya, waktu itu saya belajar misal ilmu itu, pusing banget. Ternyata pusing. Tetapi perlu juga ini fardu kifayah. Perlu sebagian dari kita jika kita punya skill atau mampu untuk belajar ini dan mengajar ilmu ini. Yani setahu saya misalnya contoh ya, saya melihat pernah saya mengajar ngaji di Indonesia. Melihat kadang saya cari di YouTube atau apa, belum ada sampai sekarang mengajar ilmu tajwid yang sebenarnya masih sekitar guru guru ngaji biasa. Untuk detail beberapa contoh yang tadi saya sampaikan dan banyak lebih masih ada, pasti ada, tetapi masih kurang jumlahnya. Sehingga orang Indonesia 300 juta perlu ditambahkan. Di ilmu hadis pun sama, perlu nambahkan. Kalau antum yang hadir ini 40 orang masih merasa dari diri sendiri masih apa ya ada kemampuan untuk belajar sebuah ilmu silakan details sambil fokus ke praktik ilmu yang lain bukan hanya kita mendalami ilmu apa ya ilmu tajwid dan kita
izhar, misal izhar, dan kita masih izharkan maksiat kita. Ikhfa, dan kita yani tidak praktik ilmu. Ah, atau kita bahas kita salafi terus, kita tidak qiyamul lail atau tidak salat sunnah. Apa ya? Salafiyah bukan kayak gitu, benar? Yani yang bilang ikut saya ikut salafus salih, ikut salafus salih. Oh, salafus salih tidak pernah tinggalkan qiyamul lail atau membaca Al-Quran atau apa. Begitu maksud saya. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Maka Anda berharap kalau antum antara yang hadirin mampu dengan sebuah ilmu, silakan. Ilmu ini tidak perlu, tidak butuh, tidak cukup satu ustaz atau dua ustaz atau satu ustaz atau dua ustaz. Banyak banyak kendala. Kita enggak akan dapat ilmu baru, tetapi perlu ada yang mengerti details, faham tentang ilmu agama, biar bisa mereka mengarahkan orang-orang lain. Dan tentu kata terakhir, jujur, orang yang belajar details ilmu khusus misal akidah atau ini, jika mereka kena ujian atau musibah atau uh, mereka insya Allah orang yang paling tenang, yang paling sabar dan sadar karena mereka punya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selesaikan kajian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis riwayat Imam Ahmad, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu." Yang menuntut ilmu di akhir zaman, zaman kita ini, orang yang paling mantap, yang paling luar biasa. Tapi kenapa mereka cari ilmu? Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa ta'wil al-mubtilin. Mereka apa menjaga ilmu ini, membela ilmu dan apa ya, menjaga ilmu dari kifaham salah fahaman dan apa ya yang ambil berlebihan atau apa, dan menjadi cahaya buat diri sendiri. Wallahu a'lam. Seperti misal, bukan soal naudzubillah, bukan soal ria atau apa, tapi soal buku Tufanil Aqsa. Saya menulis ya, dan saya tulis dalam mukaddimah tentang ilmu dan berkahan ilmu. Saya bilang di Tufanil Aqsa fitnah besar di Gaza yang dialami sama saudara kita di Gaza atau apa, banyak ya ikhwan yang apa enggak mau bilang tidak, mulai tidak percaya sama Allah atau tidak mengerti hakikat ujian ini, banyak. Dan banyak dari teman saya juga yang menuntut ilmu. Bahkan beberapa mufti jatuh. Tetapi makanya kalau kita belajar dengan mencari hak dan untuk membela agama Allah, dan kita terus menerus istiqamah, pasti Allah berikan untuk kita cahaya. Maka ada muncul semangat, kenapa tidak mencatat cahaya tersebut atau ilmu ini yang bisa menenangkan kita di tengah kegelapan tersebut. Maka kalau antum belajar ilmu agama, pasti banyak ketenangan yang antum dapat kalau real ilmu agama. Tetapi kalau antum tidak mau menjadi guru atau apa, ya fokus ke praktik ilmu. Dan yang mengajar praktik itu sudah zaman ini asing, jarang. Maka antum harus cari benar guru yang bisa kasih hasil ilmu yang dia pelajari. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Syekh, ini antum mau nutup, ada dua pertanyaan lagi, Syekh. Apa itu? Satu tentang bagaimana kita menyikapi perselisihan pendapat, sih. Beda pendapat perkara agama di antara kelompok Islam yang memiliki pandangan berbeda. Gimana? Jadi bagaimana sikap kita, Syekh, Hmm. melihat apa pendapat perkara agama, perselisihan, sih, perbedaan pendapat perkara agama di antara kelompok Islam yang memiliki pandangan berbeda, tapi jadi seperti atau seolah-olah itu saling menjatuhkan saudaranya. Jadi satu kelompok merasa benar, satu kelompok merasa atau salah jadi salah, kelompoknya sendiri jadi benar, kelompok yang sebelah sana Maka jadi salah. kan ini Bagaimana kita kembali menyikapinya? saya tidak mau, bukan tidak mau jawab. Kembali ke arahan yang tadi. Kalau kita lagi murid ya, maksudnya Mhm. bukan orang ahli, bukan jurusan kita. Kita bukan ulama. Kenapa kita masuk dengan arahan tersebut, details? Kenapa tidak Mhm. menghindari?
Yani tulang kita masih kayak tulang bayi. Kalau ada Hmm. yang mau hancur bisa gampang hancur. Kalau kantum masih belum kuat, ngapain antum ke arah itu? Orang yang ingin cari hak dan ridha Allah tidak pernah fokus ke masalah-masalah tersebut atau khilaf antara ulama atau beberapa kelompok atau apa. Orang di mana ada hak dia ikut, ya. Eh, Khilaf antara mereka tidak. Dan biasanya khilaf di akidah antum cari tanpa masuki khilaf, cari antum orang yang antum percaya. Kalau antum belajar salah, ya dia menjadi hujjah antum depan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau fikih juga. Yani kalau kita ikut Imam Syafi'i terus menerus. Apakah Imam Syafi'i ada salah fatwa? Ada. Ya, ada atau tidak ada? Berdasarkan beberapa misal hadis dhaif. Jika nanti Allah Subhanahu wa taala dari kiamat, dia akan tanya, "Kenapa kamu ikut ini?" Nah, jawaban kita sederhana, ya Allah, anak ikut Imam Madhab Syafi'i. Nah, dihadirkan Imam Syafi'i. Apakah kamu fatwakan ini? Benar ya Allah. Kenapa? Dia sudah dari kita sudah selesai. Imam Syafi'i nanti memberikan hujjah kepada Allah, saya buktinya kayak gini, akan selamat. Walaupun salah. Ya. Jadi maksud saya Allah Subhanahu wa taala tidak akan hisab kita dengan hal yang asal kita beristihad di awal bahwa ini insya Allah guru terpercaya dapat tazkiyah dari beberapa ulama, bukan awam sayang sama dia, ulama sejajar sama dia, mentazkiyahkan dia, bilang diakui dia, masya Allah, karena ulama real juga tidak sembarangan ngomong ini bagus atau tidak. Hmm. Benar. Jadi Ya. uh, kalau sudah seorang ulama ditazkiyah sama ulama si kufu, alhamdulillah. Kalau mereka mau masuk soal khilaf atau jamaah atau apa, ya udah kita tutup telinga, nggak usah mendengar. Jangan maksudnya awal kita dimulai ilmu, jangan mulai dengan arahan tersebut. Banyak ilmu, banyak hal yang harus kita pelajari yang tidak ada khilaf. Dan saya merasa kalau kita udah belajar dasar ilmu, insya Allah tulang kita menjadi lebih kuat, tidak baik lagi. Bisa menjadi umur kita 5 tahun di ilmu syar'i atau apa. Kalau kita mendengar apa bedanya antara ulama, kita bisa mengerti. Walaupun kita sudah dulu belajar sama satu orang, karena kita sudah banyak istilah, banyak dasar yang kita udah mengerti, bisa kita comparison, oh mana yang paling tepat. Dan nanti bisa untuk belajar soal jarah wa ta'dil, itu ilmu besar di ilmu hadis. Apa itu jarah wa ta'dil? Dan antum bisa juga mengerti kalau antum semakin mendalam bahwa kalau saya sebut tentang orang itu tidak bagus, tidak masalah, tidak masalah. Ini jarah. Ah, Asal apa namanya? Kita tidak ngomong soal personal, kita ngomong soal ilmu. Jadi khilaf antar ulama tidak masalah. Dan kalau ana mau sampaikan satu kajian, ya, peran ulama ulama bukan jamaah bersama, eh, tidak akan selesai. Mereka berperan bersama. Musuh enggak mau bilang musuh-musuhan, tapi ya Allah sesuatu apa ya? Tapi ana suka kata Imam Zahabi, kalamul aqran. Apa artinya akram? Kata-kata akran yang sejajar atau sama hidup sama satu zaman, satu daerah, satu zaman, atau dia alim dan ini alim, yutwa wala yurwa, harus ditutupi dan tidak boleh dipublikasi, tidak boleh disampaikan ke awam atau tidak menjadi karena enggak mau bilang saling menjatuhkan, karena hakikatnya mereka saling apa ya, beda mendapat soal ilmu. Tapi kalau kita udah belajar atau baca apa, atau misal seorang ustaz dia mungkin ngomong soal masalah lain, maksud dia soal masalah tersebut itu salah. Bukan orangnya yang salah atau apa. Terus saya terakhir, kalau saya pribadi, kalau saya merasa ada, tidak pernah bilang ke orang seumur hidup, ya alhamdulillah, ya, ini misal tidak bagus atau idea ini atau orang jamaah ini tidak bagus, tidak, saya tidak takut selama kita belajar. Tetapi kalau saya merasa ada yang salah, saya keluar dengan video atau dengan catatan anti idea tersebut tanpa saya merumuskan idea dia, tapi saya berjuang dengan sebaliknya. Pikiran yang salah Hmm. itu saya tuliskan, bukan itu salah, saya tuliskan pikiran yang benar, maupun saya upkan Hmm. di media atau dijadikan buku.
dan itu cara yang tepat insya Allah. Tetapi ini bilang ini tidak boleh, ini tidak bagus atau apa, jangan. Ah, ini seharusnya ini dan sebagian orang bilang mensampaikan ini dan itu salah. Kenapa salah? Karena buktinya wahad, satu, dua, tiga, empat. Tetapi salah ini jangan menjatuhkan satu kelompok. Ini orang bid'ah Hmm. atau apa? Tidak. Seperti misal kita bilang sufi, jangan sufi. Kenapa ya akhi? Jangan sufi. Tetapi jangan hal tersebut yang dilakukan sama sufi. Satu, dua, tiga. Karena Nabi SAW, satu, dua, tiga, empat. Udah. Tetapi ada kebaikan ada di mereka. Atau di sini bilang, jangan Wahabi. Ya, siapa bilang Wahabi juga? Enggak. Ada sebagian, Masya Allah, yang mereka bilang, tetapi yang antum takut atau khawatir, menazarkan. Beberapa saudara kita yang antum bilang Wahabi, sampaikan beberapa masalah ini, dan seharusnya kita yang ini yang jawab yang benar, karena berdasarkan Al-Quran, Allah berfirman kayak gini, dan sunnah Nabi kayak gini. Tapi dijatuhkan mereka atau karakter mereka menjadi musuh, itu saya merasa bukan adil ya, itu salah. Atau ini Asy'ari, apa artinya Asy'ari? Musuh mereka ini, ngapain kita gabung peran mereka? Mereka mengerti apa itu Asy'ari, apa itu Sufi, apa itu, dan mereka belajar apa Murji'ah, apa Sabi'ah, apa ini. Mereka tahu detail. Tapi kita sebagai awam tidak pernah belajar detail ini atau soal akidah atau apa. Ngapain kita gabung peran mereka? Maka seharusnya mereka kalau anti satu pikiran menjelaskan dengan buktinya atau idea dan berdiri dengan dalil. Tetapi menjatuhkan awas. Ini mereka sering membid'ahkan orang, bid'ah bid'ah. Tidak. Memang sebagian dari kata mereka juga benar. Jangan tutupi aibmu. Kalau kamu memang anti dengan buktikan dengan bukti. Atau mereka bilang jangan begini apa ke habaib misal atau apa. Itu juga salah. Sekaligus seharusnya ya ini panjang banget ya. Seharusnya kita tidak mendengar peran beberapa ustaz atau ulama. Kita fokus ke beberapa ustaz yang sudah ditazkiyahkan sama beberapa ulama di zaman mereka pun, ya, bukan sama awam, dan lama-lama kalau kita semakin dan menghindari khilaf ini, lama-lama semakin kita menuntut ilmu, insya Allah akan bisa mengerti peran mereka dan kita bisa hakami sendiri insya Allah. Ya. Masya Allah. Iya. Jazakallah Syekh. Ini ada satu pertanyaan lagi Syekh terakhir mungkin ya. Terakhir, ya. Ini ada Mbak Itea, Itea, ya Mbak, boleh secara langsung Mbak pertanyaannya? Saya lihat panjang banget ya. Oh iya, Silakan. Bismillah. Mungkin bisa ajarkan secara Assalamualaikum. singkat ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, izin bertanya, dengan apa sih masa lalu kita nih yang tadinya banyak maksiat, misalnya pernah makan harta haram, banyak penyakit hati, ingin menuntut ilmu agama gitu. Sedangkan ilmu adalah cahaya. Apa ujuk-ujuk apa langsung nuntut agama atau harus punya amalan utama yang menyertai kegiatan kita menuntut ilmu itu seperti senang bertaubat gitu Ustadz. Syekh, apa kedudukan senang bertaubat bagi penuntut ilmu itu seberapa urgent gitu di terutama di akhir zaman ini? Maksudnya Karena gimana? jadi gini Syekh, ya jadi kan orang menuntut ilmu banyak, tapi pada sibuk untuk berdebat, tapi lupa buat diri sendiri. Apa itu karena kurang taubat? Padahal waktu Bukan menuntut kurang ilmu. taubat, tidak mengerti hakikat ilmu. Oh. Ya, seperti saya sampaikan di kajian tadi, hakikat ilmu tahu jalur taat dan ibadah. Yani yang bilang seperti dari kata saya bilang yang bilang misal salafi ya bukan untuk beberapa buku yang kamu udah selesai, tetapi beberapa rakaat ya qiyamul lail yang kamu udah uh, bangun atau membuat, beberapa hari yang kamu udah puasa. Asy'ariyah bukan dengan mata Allah ada di mana atau tangan Allah ada di mana, tetapi hati Allah ada di mana. Bukan hati ya. Hati kita ada di mana, jaraknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri, dan insya Allah menuntut ilmu sendiri ini sebuah taat atau ibadah kalau kita jujur
Gimana salah satu cara kita jujur apa ke Imam Ahmad, Imam Malik ditanya, kenapa menuntut ilmu ya Imam Malik? Imam Malik, dia bilang untuk diri sendiri. Kenapa? Untuk tahu hak biar saya ikuti. Dan menghindari batil dosa biar saya tidak jatuh. Ulama semakin kita belajar mereka tidak membedakan antara hak dan batil, yang benar atau tidak benar. Tapi mereka sudah level mereka membedakan sah dan lebih sah, dan salah dan lebih salah. Ah, Biar mereka melakukan yang paling terbaik, bukan yang baik saja. Dan kalau mereka kena dosa atau kekurangan iman atau apa, tidak jatuh dengan maksa sembarangan. Tapi dengan ilmu mereka karena terpaksa ya, mereka jatuh di dosa yang paling tipis. Yang paling tipis. Dan sebelum jatuh dosa mereka belajar ilmu-ilmu untuk dia tidak menghindari jalur syubhat atau syahwat. Itu hakikat ilmu. Jadi kita belajar sebenarnya saya pribadi demi Allah. Hmm? Mungkin tulisan karena belum saya punya beberapa tulisan. Ini kenapa saya bilang diri sendiri? Contoh di depan mata antum. Saya mungkin saya seumuran atau antum lebih atas atau kayaknya tidak ada yang lebih muda kecuali sedikit. Ah, saya tulis beberapa bidang. Tujuan tulisannya bukan tulis untuk publish demi Allah, tetapi tujuannya untuk diri sendiri. Mau belajar, mau belajar. Tapi belajar dengan detail, bukan hanya cari tahu praktik. Soal apa? Misal saya punya tulisan tentang surat Al-Fatihah. Memang saya baca banyak tafsir, detail, khilaf ulama atau apa. Di terakhir saya kumpulkan beberapa halaman praktik tadabbur surat Al-Fatihah. Udah. Untuk kalau saya belajar lagi atau di masa eh, depan lagi saya baca ya udah enak atau apa. Belajar misalnya saya tulis buku tentang buku Tahara misal. Mudah-mudahan ada waktu semangat untuk melanjut. Eh, Hakikatnya saya belajar tentang ya. Jadi maksud biar tidak panjang, kita belajar ilmu untuk praktik, untuk diri sendiri, untuk menambah iman kita, menambah taat kita, menjadi lebih akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan artinya kita tidak jatuh maksiat atau tidak dosa atau apa, tidak. Tetapi dengan ilmu tersebut kita bisa tahu cara kembali kepada Allah dan tidak jatuh lagi di arah tersebut. Gimana kontrol syahwat atau apa? Siap? Jelas? Insya Allah, jazakumullah khairan, Syekh. Masya Allah. Jazakallah Syekh. Untuk kita tutup boleh dengan doa, khususnya kita mendoakan saudara kita yang ada di Ya, Sumatera. siapa mau doakan kita? Buat saudara kita pakai bahasa Indonesia, anak tidak jago bahasa Indonesia. Nggak apa-apa Syekh, bahasa Arab. Ya, تفضل يا أخي عبود. Antum saja Syekh. Jamaah minta antum yang mendoakan Jadi khusus. abud أنا baru mengerti. Abud maknanya abud. Abud Apa di itu bahasa Syekh? Arab. Apa Apa? maknanya Syekh? Abud, hamba Allah. Amin. Oh, aku tuh hamba Allah ya. Masya Allah. Amin, insya Allah. Silakan تمام. Syekh. آه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا حبيبنا ويا مولانا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترفع البلاء عن إخواننا في سومطرة وفي ميدان وأكشي وفي كل مكان أماكن البلاء. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا إن الماء جند من جنودك. اللهم استخدم هذا، اللهم اجعل هذا الجند في صالحهم لا عليهم. اللهم اجعل الماء حواليهم لا عليهم. اللهم اجعله حواليهم لا عليهم. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. اللهم إن كان بك علينا غضب فارفعه يا ربنا، وإن كان لا يوجد غضب فلا نبالي، فلا نبالي يا ربنا. رضينا بما قدرته وقضيته لنا. رضينا يا ربنا بما قدرته وقضيته لنا. رضينا بالإسلام ورضينا
محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرض عنا ورضنا، اللهم فرض عنا ورضنا وصبرنا، اللهم وصبرنا، اللهم وصبرنا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.